Baik, terima kasih masih di Damai Indonesiaku pemirsa. Nah, segmen ini tidak hanya tanya jawab namun lebih ke interaksi. Kami persilahkan Ustadz untuk bertanya terlebih dahulu kepada jamaah, baru kemudian jamaah mengajukan pertanyaan. Nah, kami persilahkan Bang Kohar atau Aki Kohar untuk berinteraksi terlebih dahulu dengan Ko Denis. Mungkin Ko Denis bisa tanya-tanya terlebih dahulu pengalaman atau pernah diselingkuhi atau sebagai pelaku selingkuh. Silakan, nauzubillah. Silakan Ko Denis. Bismillah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin anak muda bertanya mengenai selingkuh, Ustaz. Sekarang ini kan zamannya media sosial, Ustaz. Dan mungkin hampir seluruh orang menggunakan media sosial. Dan salah satunya saya sebagai konten kreator di media sosial. Nah, Ustaz, jika seseorang ini sering melihat atau menonton konten-konten yang berbaur sifatnya seperti porno dan yang lainnya, Ustaz, di media sosial, apakah bisa menjadi pemicu atau pengaruh terhadap perselingkuhan, Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nggak pernah ngelihat ya, insya Allah. Insya Allah tidak, Ustaz. Insya Allah ya. Nggak usah pakai handphone kalau bisa. Jadi bismillah. Sebetulnya Allah udah ngingetin ya, Quran surat keempat An-Nisa di ayat 76-nya, inna kaida syaitoni kana do'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Lemah betulan. Kapan jadi kuat? Kalau kita ladenin. Kayak contoh ya, setan gak suka kita di rumah dengerin murotal 24 jam. Apakah dia bisa mencet tombol matiinnya sendiri? Enggak. Tiba-tiba mati kan horor juga, Bu. Atau saklarnya dipletekin sama dia gitu, nggak mungkin. Ya, kalau misalkan kita akhirnya lawan, nggak mau, saya pengen tetap dengar murotal, apa dibanting gitu TV-nya murotalnya? Kan enggak, ya. Dan memang ternyata secara sains saya setelah akhirnya dites, disurvei, ditanya apa orang akhirnya naudzubillah suka nonton porno atau naudzubillah izin ya penyakit PMO ya, pornografi, masturbasi dan onani, mohon maaf, dan akhirnya sampai naudzubillah jatuh kepada dosa-dosa perzinahan. Itu memang awalnya nggak ada, jarang sekali atau sedikit yang benar-benar mohon maaf syahwatnya nggak ketahan akhirnya dia ngelakuin, enggak. Tapi diawali dengan justru iseng, kebanyakan waktu luang, scroll dia akhirnya waduh diterusin. Nah, itu yang bahaya. Makanya punten ya, ketika diingetin bahwa tipu daya syaitan itu lemah, tapi kapan baru jadi kuat? Yaitu kalau kita ladenin, gara-gara kita ladenin soalnya. Makanya ketika diperintahin di Al-Isra 32 wala taqrabu zina itu jangan dekati. Kenapa? Karena memang nanti ada titik di mana kita tuh udah nggak sanggup nolak lagi. Sebelum nggak sanggup nolak, jangan deketin sama sekali mendingan. Ya. Nah misalkan contoh nih, awal punten misalkan ya, laki-laki sendirian di kamar, hujan, mati lampu, tapi internet kenceng, waktu luang, lihat-lihat, waduh, ya nggak? Itu kalau misalkan dari awal muncul yang gambar tidak baik langsung ditaruh itu handphone, dia berangkat keluar main bola kek, main futsal kek, bantuin tetangga pindah kalau perlu Kok gimana nggak ada tetangga yang mau pindah? Bayarin kontrakannya Pak, pindah Pak, jangan di sini Pak. Ya, yang penting saya ada waktu luang harus diisi kegiatan. Maksudnya adalah apa? Tinggalin kegiatan yang seperti itunya, cari timpah yang lain, istilah, pulang tahu-tahu capek, udah nggak pengen ngapa-ngapain, paling sholat, wudhu, mandi, tidur, udah selesai, udah. Tapi kalau terlalu banyak waktu luang ini bahaya, ya. Dan memang ketika sedang futur, nasihat dari guru juga kalau bisa jangan sendirian, ya. Cari orang, cari lingkungan yang maksain kan. Makanya malu itu sebagian dari iman. Ketika akhirnya kita ngedeket sama orang lagi pada ngapalin Quran, kita padahal lagi males banget buka Quran, malu. Masa saya main game sendiri, yang lain lagi pada baca Quran? Nah makanya malu sebagian dari iman. Perempuan juga sama Bu, izin ngambek sama suami, ya udah dia akhirnya ikut reunian, udah mah nggak izin sama suami. Tahu-tahu di reuni ketemu mantan, celebek katanya, betul ya. Tahu nggak CLBK? Cepat lari bau kentut. Bukan ya. Kalau udah diladenin, tahu-tahu suka ada WA gaib Bu tengah malam, Bu. 2:30, Assalamualaikum ukhti. Udah kebaca itu mah, ya. Kalau
diladenin, dia udah punya template-nya. Masih ada waktu bagi kita untuk bertahajud. Masya Allah. Hati-hati, itu playboy syariah. Playboy. Baik, Masya Allah Ustaz. Kalau ini tadi bisa dilanjutkan lagi di segmen Dan berikut. kalau misalkan Ya. izin sedikit ya, kalau misalkan akhirnya kita ladenin, pasti. Tapi kalau dari awal udah diblok, Ya. udah nggak akan timbul rasa yang belum boleh muncul. Kalau diladenin, iya nih bang, aku juga lagi ruku tahu, repot. Bismillah ya, jangan diladenin sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, ini playboy syariah ini bisa dibikin status ya. Hati-hati playboy syariah.